Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Alhamdulillah, sahabat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, tidak terasa hari berganti hari, bulan berganti bulan, kita memasuki bulan Ramadan. Bulan yang penuh dengan keberkahan, bulan yang penuh dengan anugerah-anugerah, dan bulan yang penuh dengan ampunannya Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya, bulan Ramadan merupakan momentum yang paling baik untuk kita mendapatkan ampunannya Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya sungguh merugi, sungguh sangat disayangkan bagi siapa saja yang umurnya sampai di bulan Ramadan tetapi tidak mendapatkan ampunannya Allah Subhanahu wa taala. Maknanya sungguh merugi bagi siapa saja yang menyia-nyiakan bulan Ramadan sehingga dia tidak mendapatkan ampunannya Allah Subhanahu wa taala. Padahal di bulan Ramadan Allah bukakan pintu ampunan seluas-luasnya. Maka sahabat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana diriwayatkan dalam sebuah hadis dari sahabat Ka'ab bin Ujrah, beliau pernah berkata, ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Uhduru al-mimbar," Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyuruh para sahabatnya untuk mendekati mimbar. Fahadarna, maka ketika para sahabatnya kumpul di dekat mimbar, maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam naik ke atas mimbar. Tangga pertama beliau bersabda amin, di tangga kedua beliau bersabda amin, di tangga ketiga beliau bersabda amin. Maka tingkahnya Rasul ini menjadikan penasaran para sahabat. Setelah Rasulullah SAW turun daripada mimbarnya, falamma nazal, maka para sahabat bertanya, "Ya Rasulullah, laqad sami'na minkal yauma kunna nasma'uhu ya Rasulullah." Sungguh pada hari ini kami telah mendengar sesuatu yang sebelumnya kami belum pernah dengar. Maka Rasulullah SAW menjawab rasa penasaran para sahabat, yang mafhum artinya seperti ini. Inna Jibril aradu alayya. Ketika naik di tangga pertama, ternyata malaikat Jibril itu berdoa. Nampak di hadapan aku, kemudian dia berdoa, "Ba'udaman adraka Ramadan falam yughfarlah." Sungguh celaka bagi siapa saja yang umurnya sampai di bulan Ramadan namun tidak bisa menyebabkan dosa-dosanya diampuni. Maka Nabi bersabda amin. Yang berdoa siapa? Yang berdoa malaikat Jibril. Kemudian yang mengaminkan siapa? Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka dalam potongan hadis ini bisa kita pahami bahwasanya sungguh celaka bagi siapa saja orang yang umurnya sampai di bulan Ramadan namun dia menyia-nyiakan bulan Ramadan sehingga tidak mendapatkan ampunannya Allah. Padahal pintu ampunannya Allah sangat dibuka lebar di bulan Ramadan. Maka bila di bulan Ramadan saja yang bulan dengan penuh ampunan, dia tidak mendapatkan ampunannya Allah Subhanahu wa taala, maka di bulan yang seperti apa lagi untuk mendapatkan ampunannya Allah Subhanahu wa taala? Oleh karenanya celaka bagi siapa saja yang mendapati bulan Ramadan, hidup sampai bulan Ramadan namun ia sia-siakan sehingga dia tidak mendapatkan ampunannya Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya sahabat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, paling tidak ada 3 amalan yang mesti kita jaga di bulan Ramadan agar kita mendapatkan ampunannya Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama adalah amalan berpuasa itu sendiri. Ya. Man shoma ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Rasulullah SAW bersabda, siapa yang berpuasa di bulan Ramadan dengan penuh keimanan, yakni karena Allah Subhanahu wa taala, wa ihtisaban, dan mengharapkan balasan daripada Allah Subhanahu wa taala, ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi, maka dosa-dosanya yang lalu akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala.
Kemudian yang kedua, amalan yang mesti kita jaga di bulan Ramadan agar kita mendapatkan ampunan Allah Subhanahu wa taala, yakni adalah menjaga sholat tarawih. Setelah sholat fardu, maka kita jaga sholat sunnahnya. Di antaranya adalah menjaga sholat tarawih. Man qama ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Begitu juga Rasulullah SAW bersabda, siapa yang mendirikan sholat di bulan Ramadan dengan penuh keimanan karena Allah Subhanahu wa taala, kemudian mengharapkan balasan karena Allah Subhanahu wa taala, maka dia dosa-dosanya akan diampuni yang telah lalu oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian sahabat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, yang terakhir, amalan yang ketiga, dan yang ketiganya adalah menjaga istighfar, memperbanyak mengucapkan istighfar di bulan Ramadan. Kita tahu bahwasanya Rasulullah SAW dalam satu hari, dalam sebuah riwayat, inni la astaghfirullah wa atubu ilaih aksar min sab'ina marrah. Rasulullah SAW itu istighfar dalam satu hari itu 70 sampai 100 kali. Nah, tidak kurang daripada 70 sampai 100 kali. Itu Rasulullah SAW. Maka terlebih lagi kita selaku umat manusia yang tidak terlepas daripada dosa dan kesalahan, semestinya kita lebih banyak istighfarnya daripada istighfarnya Rasulullah SAW. Nah, itulah sahabat yang dimuliakan oleh Allah SWT mengenai amalan-amalan yang mesti kita jaga agar kita meraih ampunan Allah SWT. Yang pertama adalah kita jaga yang namanya puasa Ramadan, kita jaga sholat tarawih, dan kemudian kita memperbanyak istighfar. Semoga bermanfaat. Barakallahu li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.